Halo anak-anak, kembali lagi sama Bu Melati. Pembelajaran kali ini sedikit berbeda karena pembelajaran kali ini Ibu akan mengirimkan kepada kalian video pembelajaran yang akan menjelaskan materi pada hari ini. Pembelajaran pada hari ini adalah tema 4 tentang kewajiban dan hakku. Kewajiban dan hakku. Anak-anak tahu tidak kenapa ibu membawa masker dan sebuah kemoceng? Jadi masker dan kemoceng ini ibu gunakan untuk membersihkan rumah ibu. Selain itu ibu juga punya sapu. Nih, 3 alat kebersihan untuk menjaga kebersihan rumah. Siapa yang di rumah suka membantu orang tuanya bersih-bersih? Kalian jawab lewat situ, ibu menjelaskan dari sini ya. Ibu punya sebuah gambar. Nih. Ini adalah gambar keluarga yang sedang bersama-sama membersihkan rumah mereka. Ada yang sedang membersihkan lampu, ada yang sedang membersihkan meja, ada yang sedang membersihkan meja televisi, dan ada yang sedang membersihkan jendela. Seperti ini gambarnya. Siapa yang di rumah juga selalu membersihkan rumah secara bersama-sama? Pasti semuanya membersihkan rumah secara bersama-sama. Kalian tahu tidak, kalau setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk ikut menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah. Kenapa setiap anggota keluarga harus ikut menjaga kebersihan dan kesehatan rumah? Karena jika seluruh anggota keluarga ikut menjaga kebersihan dan kesehatan rumah, maka rumahnya akan bersih, nyaman, dan sehat. Seluruh anggota keluarga harus saling membantu ketika membersihkan rumah. Coba bayangkan jika ada anggota keluarga yang melakukan hal seperti ini. Mereka bertengkar dan berebut barang. Apakah mereka bisa saling membantu dalam membersihkan rumah? Pastinya tidak. Sehingga kita harus menjaga supaya keluarga kita tetap solid, tetap bahagia, dan selalu penuh dengan kasih sayang. Ibu punya gambar seperti ini. Seorang perempuan yang sedang menyapu kamarnya. Dia sedang menunjukkan kegiatan di mana dia melakukan kewajibannya untuk membersihkan kamarnya. Kenapa dia membersihkan kamarnya? Supaya kamarnya terlihat bersih, dan hak yang dia dapatkan adalah kamarnya terlihat rapi, bersih, dan dia merasa sehat. Seperti itu. Kira-kira apabila ada orang yang tidak mau melakukan kewajibannya dengan baik dan dia merebut hak milik orang lain, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus memberikan pendapat atau saran. Kalimat saran dapat kita tuliskan dalam sebuah poster. Poster bisa berisikan sebuah gambar, kemudian ada kalimatnya seperti ini. Ibu punya sebuah poster. Kira-kira kalimat yang tepat untuk poster ini apa ya? Nanti kita cari tahu bersama-sama, oke? Sebelum kita mulai pembelajaran ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk melakukan motivasi. Kita akan menyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang ya, bersama-sama, oke? Tapi liriknya diganti seperti ini. Ibu akan tuliskan teksnya di video setelah ini. Hak itu ada setelah kita melakukan kewajiban kita. Kewajibanku, kewajibanmu, hargai anggota keluarga. La 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 Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama, kita akan mengetahui pengertian kewajiban dan hak. Kemudian kita akan mengetahui perbedaan dari kewajiban dan hak. Selain itu, kita akan mengetahui pengertian dari kalimat saran dan saran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, kita akan melalui langkah-langkah seperti melihat video tentang hak dan kewajiban. Yang kedua, kita akan mendiskusikan dengan anggota keluarga tentang hak dan kewajiban apa saja yang harus dilakukan seluruh anggota keluarga. Kegiatan yang ketiga adalah membaca teks percakapan.
Teks percakapan akan Ibu letakkan di tengah-tengah video pembelajaran kali ini. Dan kegiatan yang terakhir adalah membuat poster pembelajaran yang berisikan tentang saran untuk seseorang yang tidak mau melakukan kewajibannya dengan baik ataupun untuk seseorang yang melanggar hak orang lain. Meskipun tugas ini kalian kerjakan di rumah kalian masing-masing, Ibu percaya kalian mengerjakannya dengan mandiri, penuh semangat dan kreativitas yang tinggi. Kalian harus tetap semangat dan mengikuti video pembelajaran Ibu ini sampai selesai. Sebelum masuk kegiatan inti, Ibu mempunyai beberapa pertanyaan. Pertanyaan Ibu bisa kalian jawab di kolom komentar YouTube di bawah video Ibu. Pertanyaan yang pertama, mengapa seseorang melakukan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan haknya? Pertanyaan yang kedua, mengapa kewajiban dan hak harus dilakukan secara seimbang? Dan pertanyaan yang terakhir, jika ada orang lain yang melanggar hak milik orang lain, apa yang harus kita lakukan? Atau jika ada orang yang tidak mau melakukan kewajibannya dengan baik, kira-kira kita bisa melakukan apa ya? Aturan pembelajaran pada kali ini, yang pertama, kalian harus melihat video pembelajaran Ibu dari awal hingga akhir video selesai. Tidak boleh dipercepat ataupun diperlambat, karena semua materi sudah Ibu sajikan secara berurutan. Yang kedua, kalian harus mengerjakan tugas yang Ibu berikan sesuai dengan waktu pengumpulan yang Ibu berikan di awal. Pengumpulan tugas bisa dikirim melalui email Ibu dan link di bawah ini, karena akan ada tugas Google Form dan tugas membuat tabel tentang kewajiban dan hak seluruh anggota keluarga. Untuk indikator pembelajaran pada hari ini, yang pertama, memilih contoh kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Yang kedua, memilih contoh hak yang harus dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Dan yang ketiga, membuat tabel kewajiban dan hak yang harus dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Kemudian, membuat kalimat saran dalam sebuah poster. Pokok persoalan dalam pembelajaran hari ini adalah kewajiban dan hakku sebagai anggota keluarga dan kalimat saran yang baik untuk membuat orang lain mau melakukan kewajibannya dengan baik. Oh iya, dari tadi Ibu sudah bicara panjang lebar mengenai kewajiban, hak, pelanggaran hak, dan saran serta kalimat saran. Kira-kira apa pengertian dari itu semua ya? Mari kita cari tahu. Yang pertama, pengertian dari kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, pengertian tentang hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Apakah kalian tahu apa saja kewajiban dan hak anggota keluarga di rumah? Yang pertama, kewajiban yang harus dilakukan oleh anak. Anak harus mematuhi aturan yang diberikan oleh orang tua. Yang kedua, anak harus menyayangi orang tua. Yang ketiga, kewajiban anak adalah harus belajar dengan rajin. Dan yang keempat adalah menjaga kebersihan rumah. Tentunya masih banyak kewajiban yang harus dilakukan oleh anak. Yang kedua, Ibu akan masuk ke kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua. Kewajiban yang harus dilakukan orang tua, yang pertama, menafkahi anak, menyekolahkan anak, mendampingi anak ketika belajar. Yang keempat, memberi makan, memberi pakaian, dan rumah yang layak. Kemudian, hak seorang anak adalah yang pertama, mendapatkan makan. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang ketiga, mendapatkan perhatian dari orang tua. Kemudian, hak orang tua adalah yang pertama, ditaati. Yang kedua, dihormati. Dan yang ketiga, diberi kasih sayang oleh anak-anaknya. Ibu mempunyai contoh gambar. Ini adalah contoh gambar keluarga yang bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan rumah. Kewajiban anak dilakukan yaitu menjaga kebersihan rumah. Kewajiban orang tua juga sama, menjaga kebersihan rumah. Yang kedua adalah kasih sayang. Kakak beradik yang saling kasih sayang dan menyayangi satu sama lain. Karena Ibu sudah menjelaskan pengertian hak, pengertian kewajiban, dan contohnya yang harus dilakukan oleh seluruh anggota keluarga, sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk kalian.
Tugasnya berupa LKPD, lembar kerja peserta didik, yang sudah Ibu letakkan di link deskripsi box di bawah video pembelajaran Ibu ini. Nanti kalian tinggal klik link itu, kemudian isilah tabel kewajiban dan hak yang harus dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Maksimal pengumpulan tugas ini adalah minggu depan, yaitu tanggal 24 Juni 2020. Jam 12 siang ya, jangan lupa. Ibu percaya kalian mengerjakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab, dengan kreatif dan semangat. Walaupun kita belum bisa bertemu dan berjumpa langsung di dalam kelas, paling tidak melalui video pembelajaran ini Ibu harapkan kalian bisa memahami apa itu hak, kewajiban, serta kalimat saran. Sebelum Ibu lanjut ke pembelajaran selanjutnya, anak-anak belum mengetahui kan apa itu kalimat saran? Kita menyanyi bersama-sama terlebih dahulu, oke? Ikuti yang Ibu nyanyikan ya. Seperti ini lagunya. Ibu akan meletakkan liriknya di video setelah ini. 1, 2, 3. Lakukan kewajiban dengan baik. Jangan rebut hak milik orang lain. Apa yang kamu beri akan kamu terima. Lakukan semua itu dengan baik. Seperti lagu yang sudah Ibu nyanyikan, lakukan semua itu dengan baik. Apa yang kamu beri pasti akan kamu terima. Seperti itu. Tapi terkadang meskipun kita telah melakukan kewajiban dengan baik, masih ada orang yang tidak mau melakukan kewajibannya dengan baik. Masih ada orang yang masih melanggar hak milik orang lain. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya kita menyadarkan orang tersebut ya? Betul sekali, kita harus memberikan saran atau pendapat kepada orang tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu saran dan kalimat saran, Ibu sudah memberikan kalian teks percakapan tentang kalimat saran. Teks ini berisikan percakapan dua orang yang memberikan saran kepada orang yang lain. Semoga teks ini terlihat jelas ya di dalam video yang Ibu berikan. Saran itu apa ya? Saran itu adalah solusi atau pemecahan dari suatu permasalahan. Sedangkan kalimat saran adalah kalimat yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Karena sekarang kita tidak bisa bertemu secara langsung, maka Ibu akan memberikan teks tentang percakapan seseorang yang memberikan kalimat saran di video ini. Dari teks percakapan tersebut, kira-kira apa yang kalian ketahui dan apa yang kalian temukan? Bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Karena kita telah bersama-sama membaca teks percakapan yang berisikan tentang kalimat saran, kira-kira ciri-ciri dari kalimat saran itu apa ya? Ciri-ciri dari kalimat saran yang pertama, kalimat tersebut positif atau membangun. Yang kedua, kalimat tersebut berisikan jalan keluar. Dan yang ketiga, kalimat tersebut biasanya menyarankan. Karena kalian sudah mengetahui apa itu saran, kalimat saran, dan bagaimana ciri-ciri kalimat saran, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan sebuah video pelanggaran hak dan kewajiban. Ibu harap kalian bisa membuat sebuah kalimat saran yang berisikan tentang video tersebut. Oke? Sebelumnya Ibu akan memberitahu pengertian pelanggaran hak terlebih dahulu. Pelanggaran hak adalah perebutan secara paksa atau sengaja yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada hak yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang. Silahkan kalian klik link di bawah video Ibu, karena link tersebut berisikan video tentang pelanggaran hak dan kewajiban seseorang. Setelah melihat video tersebut, Ibu harap kalian dapat membuat poster yang berisikan kalimat saran tentang pelanggaran yang dilakukan. Ibu harap kalian membuat poster tersebut sekreatif mungkin ya. Mungkin bisa seperti ini. Ada gambar anak yang tidak, dalam video tersebut mungkin ada gambar anak yang tidak menyapu. Dia tidak ikut membantu membersihkan rumah.
Kali ini Ibu membuat gambar seorang anak yang sedang menyapu kamarnya. Kemudian kita bisa menuliskan kalimat saran di sini. Ikutlah menjaga kebersihan rumah, seperti itu. Poster dikerjakan secara individu dan mandiri, boleh dengan bantuan kedua orang tua atau anggota keluarga. Ibu percaya kalian adalah anak-anak hebat dan kreatif. Poster dikumpulkan minggu depan sesuai dengan jadwal pengumpulan dan bisa dikirim ke alamat email Ibu, dan alamat email Ibu ada di bawah video pembelajaran ini. Ibu mempunyai 2 contoh poster. Poster yang pertama, Ibu membuat kalimat saran seperti ini. Lebih baik bersihkan lingkungan rumahmu dan sampahmu sekarang juga. Karena gambar yang pertama menunjukkan keluarga yang sedang membersihkan sampah dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Dan untuk gambar yang kedua, terlihat seorang anak dan ibu yang sedang menyirami tanaman. Kira-kira untuk gambar yang kedua ini, kalimat saran yang tepat apa ya? Tulis di kolom komentar ya. Kita sudah berada di akhir pembelajaran. Ibu minta bantuan kalian untuk bersama-sama menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Baiklah, yang pertama, kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah pengertian dari kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kesimpulan yang kedua adalah pengertian tentang hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Kesimpulan yang ketiga adalah pengertian tentang saran. Saran adalah solusi atau pemecahan dari suatu masalah. Kesimpulan yang keempat adalah kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisikan tentang pemecahan suatu masalah. Dan kesimpulan yang kelima adalah pelanggaran hak. Pelanggaran hak adalah merebut hak milik orang lain maupun kelompok yang dilakukan secara sengaja kepada orang lain atau kepada kelompok. Terima kasih untuk pembelajaran pada kali ini. Terima kasih atas antusias dan semangat kalian untuk mengikuti video pembelajaran Ibu dari awal hingga akhir pembelajaran. Meskipun kali ini pembelajaran kita lakukan secara online melalui video pembelajaran, Ibu tetap memberikan kalian soal evaluasi. Soal evaluasi dapat dibuka di link video di bawah ini. Di video pembelajaran Ibu ada deskripsi box. Di dalam deskripsi box itu Ibu sudah menyediakan link tentang soal evaluasi. Meskipun pembelajaran kali ini kita lakukan secara online melalui video pembelajaran, Ibu tetap memberikan kalian soal evaluasi. Soal evaluasi berupa soal dalam Google Form. Linknya bisa kalian buka di bawah video pembelajaran Ibu. Kalian kerjakan dan deadline-nya atau pengumpulan terakhir minggu depan ya. Tidak lupa, Ibu tetap meminta refleksi dari kalian. Refleksi bisa dijadikan satu dengan tugas poster dan dikirim ke email Ibu. Adapun isi dari refleksi kalian, yang pertama, pelajaran apa atau materi apa yang paling kalian sukai dan mudah kalian pahami. Yang kedua, materi apa yang paling susah dan menurut kalian sepertinya saya kurang paham, Bu. Dan yang ketiga adalah apa yang kalian rasakan selama pembelajaran secara online seperti ini. Jangan lupa ya, tugasnya dikirim ke email Ibu, lalu jangan lupa juga mengisi Google Form dan LKPD yang sudah Ibu sediakan di link di bawah ini. Serta tonton videonya. Referensi bisa dari mana saja, tidak harus dari video Ibu ini. Jadi kalian bisa lihat dari YouTube, bisa lihat dari buku tentang hak dan kewajiban, dan masih banyak lagi. Tetap semangat dan menjalani hari-hari kalian dengan penuh kebahagiaan. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu jaga kebersihan, dan makan makanan yang sehat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.